Oh, tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Pendeta Miti. Saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita, maka saya mengajak sahabat GPIB semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita orang percaya. Maka sebelumnya, mari sediakan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kasih karunia-Mu Tuhan Allah, kami boleh dibangunkan pagi hari untuk kembali menikmati berkat Tuhan di hari ini. Namun sebelum kami beraktivitas, kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya bimbingan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan firman ini dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami, dan terus menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan Allah, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 dan ayat 5, firman Tuhan demikian. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi, segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara, sahabat GPIB, di sepanjang kehidupan kita ada yang namanya pasang surut kehidupan.
Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Nah, dalam perjalanan kehidupan itu yang akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Karena itu perlu adanya regenerasi, sehingga ketika kita berada di atas, kita menciptakan generasi yang baik. Dan kalau kita berada di bawah, generasi yang sudah kita bina itu dapat menunjang kita, menunjang, mengokohkan, menolong, menopang kita. Nah, karena itu Ibu Bapak, kita perlu mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya. Sebab di dunia ini tidak ada yang abadi. Akan ada pergolakan-pergolakan hidup kalau tidak dibuat regenerasi, maka berhentilah pengetahuan, berhentilah kekuasaan, berhentilah hal-hal yang baik. Bacaan kita pada pagi hari ini juga memperlihatkan bagaimana pemimpin di Israel itu melakukan regenerasi. Namun sayangnya kalau kita perhatikan Ibu Bapak, awalnya pemimpin Israel itu Ahab gitu ya. Dia punya kepemimpinan yang baik. Namun ketika Ahab mati, pengganti Ahab yakni Yoram, anak Ahab itu, dia melakukan kepemimpinan yang tidak berkenan. Nah, apa yang terjadi ketika kepemimpinannya tidak berkenan? Dikatakan di sana bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Ia masih berpaut pada dosa Yerobeam, kata ayat 3. Dan ia tidak menjauhinya. Alhasil Raja Moab yang ditaklukkan, yang kemudian harus membayar upeti setiap saat dia memberontak, mau bilang bahwa apa yang dilakukan Raja Ahab dalam proses regenerasi itu tidak berhasil karena hanya mengandalkan kekuatan semata. Ahab juga jauh dari Tuhan. Dan ternyata Yoram anak Ahab pun lebih jauh lagi hidupnya dari Tuhan. Bahkan dikatakan dia menjadi dikatakan dia melakukan apa yang jahat. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita punya power, kita punya kekuasaan, dan hanya itu yang perlu kita regenerasi tanpa memikirkan bahwa ternyata pemimpin itu tidak hanya butuh kekuasaan, tapi juga butuh yang namanya takut akan Tuhan. Maka kita tersadar, Ibu Bapak, sahabat GPIB, bagaimana kita mendidik generasi-generasi kita ke depan. Di pagi hari ini kita diingatkan bersama, bukan hanya mendidik generasi kita menjadi generasi yang berkuasa, pandai, cekatan, yang tahu akan fasilitas saat ini bahkan ke depan. Bukan hanya itu, tapi mereka juga harus dididik
dalam takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka miliki, kepandaian, cekatan, keterampilan, itu senantiasa mampu diimbangi dengan sikap takut akan Tuhan. Apa yang terjadi pada Yoram ini mau mengingatkan kepada sahabat GPIB juga saya bahwa kekuasaan itu akan berakhir, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini selain kuasa Tuhan. Karena itu segala bentuk intelektualitas manusia harusnya tunduk dalam kuasa Tuhan, sehingga sepanjang kita menjalani kehidupan dengan kemampuan yang kita miliki, kita tidak melupakan bahwa segala sesuatunya asalnya daripada Tuhan. Mulailah hari ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan hanya kekuatan kita semata, tetapi mengingat bahwa semua yang kita miliki asalnya daripada Tuhan, dan karena itu biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sombong, sebab tidak ada yang abadi di dunia ini. Jangan pongah, sebab kuasa Tuhan melebihi kekuatan dan kuasa yang engkau miliki. Selamat beraktivitas Ibu Bapa, Saudara, sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami mensyukuri firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami punya tanggung jawab untuk melakukan regenerasi pada penerus-penerus kami. Namun bukan hanya tentang kepandaian, bukan hanya tentang kemampuan, bukan hanya tentang kualitas, tetapi tentang bagaimana kami melibatkan kuasa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga dalam kondisi dan situasi apapun, sebagai anak Tuhan, ketika kami punya kekuasaan, kami tetap boleh mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kami menyerahkan seharian ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam karya juang kami di kehidupan ini, biarlah kami terus boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di program Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun, mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.